Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Struktur Baja 2, teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan dengan anggota Restu Widiansyah dengan NIM 2450031081 dan saya sendiri Rivaldo Ferdian dengan NIM 2450031107. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas perencanaan struktur baja dengan judul Perencanaan Struktur Baja Gedung 5 Lantai menggunakan SAP 2000. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan proses perencanaan struktur mulai dari latar belakang, tujuan, data perencanaan, pembebanan, proses pemodelan struktur, hasil analisis, hingga kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil desain yang telah kami buat. Next. Baik, di slide 2 ini ada latar belakang dan tujuan. Sebelum masuk ke proses perencanaan, terlebih dahulu kami akan menjelaskan latar belakang dari tugas ini. Dalam pembangunan gedung bertingkat, perencanaan struktur memiliki peranan yang sangat penting karena struktur harus mampu menahan seluruh beban yang bekerja selama umur bangunan, baik beban vertikal maupun beban lateral akibat angin dan gempa. Oleh karena itu, diperlukan juga analisis yang akurat agar struktur yang dirancang tidak hanya kuat, tetapi juga stabil, aman, dan juga ekonomis. Pada tugas ini, kami melakukan pemodelan struktur baja gedung 5 lantai menggunakan software SAP 2000. Dari hasil pemodelan, diperoleh gaya-gaya dalam, deformasi struktur, serta rasio kekuatan setiap elemen yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah struktur yang kita buat ini telah memenuhi syarat dari desain. Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah membuat model struktur baja gedung 5 lantai, menentukan pembebanan beserta kombinasi bebannya sesuai standar, menganalisis gaya dalam yang terjadi pada balok dan juga kolom, mengevaluasi rasio kekuatan setiap elemen, serta memastikan bahwa struktur yang dirancang memenuhi syarat keamanan dan kelayakan berdasarkan hasil dari software analisis hasil analisis SAP 2000. Next. Lalu di sini ada data perencanaan gedung. Eh, Bangunan yang dirancang merupakan bangunan gedung 5 lantai dengan sistem struktur baja. Bangunan ini memiliki panjang total 60 meter, lebar 27 meter, dan tinggi keseluruhan 21 meter. Tinggi lantai pertama direncanakan itu 5 meter, sedangkan lantai 2 hingga lantai 5 masing-masing memiliki tinggi 4 meter. Untuk material struktur digunakan baja yang bermutu BJ41 dengan kuat leleh atau FY sebesar 250 MPa, lalu kuat tarik FU sebesar 410 MPa, serta modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa. Seluruh data geometrik dan spesifikasi material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam software SAP 2000 sebagai dasar dalam proses analisis dan perencanaan elemen struktur sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi struktur secara lebih realistis. Next. Nah, lalu di sini ada pembebanan yang digunakan. Setelah model struktur selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menentukan pembebanan yang akan bekerja pada bangunan yang kita rancang nanti. Dalam perencanaan ini digunakan beberapa jenis beban sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban tambahan, beban angin, serta beban gempa. Beban mati itu sendiri merupakan berat sendiri seluruh elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dinding, dan juga atap. Selanjutnya, terdapat beban hidup, yaitu beban yang berasal dari aktivitas penghuni maupun penggunaan ruangan, seperti kita melakukan aktivitas apa di dalam gedung tersebut. Selain itu, terdapat juga beban tambahan atau super dead load, seperti berat plafon, penutup lantai, instalasi, dan juga dinding yang bersifat permanen pada struktur. Untuk beban lateral digunakan beban angin pada arah sumbu X dan juga sumbu Y, serta beban gempa pada kedua arah utama bangunan agar respons struktur terhadap gaya horizontal dapat dianalisis dengan baik. Selain pembebanan pada struktur utama, pada plat lantai juga akan diberikan beban tambahan termasuk beban tangga. Seluruh beban tersebut kemudian dikombinasikan menggunakan metode Load and Resistance Factor Design atau LRFD
sebanyak 12 kombinasi pembebanan sehingga struktur dapat dievaluasi pada berbagai kondisi pembebanan yang mungkin terjadi selama masa layan bangunan. Next. Oke, selanjutnya izin melanjutkan. Di sini ada pemodelan struktur baja. Yang pertama di sini ada pemasangan spring di pondasi yang berfungsi untuk mensimulasikan kekakuan tanah sehingga interaksi tanah atau struktur dapat dianalisis secara lebih realistis dan menghasilkan respon struktur yang lebih akurat. Kemudian di sini ada juga bracing. Bracing di sini dipasang sebagai elemen pengaku untuk meningkatkan kekakuan dan stabilitas struktur dalam menahan beban lateral seperti gempa dan juga angin. Kemudian di gambar 3 ini kita menampilkan detail secara 3D pada bagian pondasi untuk menampilkan detail-detail pada gambar struktur yang kami buat. Selanjutnya di sini ada analisis gaya dalam. Yang pertama di sini ada axial force. Axial force di sini menunjukkan gaya aksial pada kolom dan bracing. Gaya terbesar berada di lantai bawah karena menahan akumulasi beban dari lantai di atas. Kondisi ini merupakan perilaku struktur yang normal. Nah, selanjutnya ada shear 2 dan shear 3. Di sini menampilkan distribusi gaya geser pada kedua sumbu lokal. Gaya tersebar dengan baik dan masih berada dalam kapasitas baja yang cukup baik. Kemudian di sini ada torsion. Nah, torsion di sini menunjukkan momen puntir pada struktur. Nilainya masih terkendali sehingga tidak menimbulkan puntiran yang berlebih. Kemudian di sini ada momen 2 dan juga momen 3. Nah, di sini menampilkan momen lentur pada balok dan kolom. Momen tersebar terjadi pada elemen yang menerima beban yang paling besar, namun masih memenuhi kapasitas desain. Kemudian di sini ada reaksi tumpuan. Nah, reaksi tumpuan di sini berada pada titik pondasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa distribusi gaya pada reaksi tumpuan di sini cukup merata dan menghasilkan beban yang baik. Masih termasuk ke dalam struktur yang kami desain. Kemudian di sini ada analisis modal. Analisis modal di sini menunjukkan perilaku dinamis struktur seperti ragam getar, dinominasi oleh transisi dan tidak menunjukkan puntiran yang signifikan, sehingga respon struktur terhadap gempa tergolong cukup baik. Nah, kemudian di sini ada perhitungan tentang rasio. Prinsip rasio kapasitas membandingkan gaya yang bekerja dengan kapasitas elemen struktur. Apabila nilai rasio lebih kecil dari satu, maka elemen dinyatakan aman, sedangkan nilai rasio yang lebih dari satu menunjukkan perlu desain ulang atau diganti profilnya. Nah, di sini ada juga konsep rasio. Rasio sama dengan gaya yang bekerja atau bisa disebut juga dengan demand dibagi kapasitas elemen atau bisa disebut dengan capacity. Nah, di sini kita juga menunjukkan pada plat lantai di Z5, kita menunjukkan bahwa frame yang digunakan tidak ada yang menyentuh angka satu. Semua berada di angka di bawah satu seperti 0,988. Nah, ini menunjukkan bahwa frame yang kami buat atau desain yang kami buat itu tergolong cukup aman. Nah, kesimpulannya dari hasil desain yang kami buat, pertama ada metode Load and Resistance Factor Design atau LRFD. Telah berhasil diterapkan dalam proses pemodelan struktur sesuai dengan ketentuan dan faktor desain yang tercantum pada standar perencanaan yang berlaku. Penerapan metode ini menunjukkan bahwa struktur memiliki kapasitas yang memadai dan menahan serta menopang beban-beban yang bekerja baik dengan beban mati, beban hidup, maupun beban lainnya, sehingga persyaratan keamanan dan kekuatan stabilitas struktur dapat terpenuhi. Kedua, ada bracing. Penggunaan sistem bracing pada struktur dengan profil baja yang telah direncanakan terbukti mampu meningkatkan kekakuan dan stabilitas bangunan dalam menahan gaya lateral akibat angin maupun gempa. Selain itu, keberadaan bracing juga efektif dalam mengurangi deformasi dan perpindahan struktur, sehingga kinerja struktur menjadi lebih aman, lebih kaku, dan juga memenuhi persyaratan perencanaan yang berlaku.
Ketiga ada profil. Profil baja yang digunakan pada struktur gedung 5 lantai, baik pada elemen kolom, elemen balok induk maupun balok anak. Nah, ini dipilih berdasarkan hasil analisis proses perencanaan struktur. Dimensi profil juga digunakan dinilai mampu memberikan kekuatan dan kekakuan stabilitas yang memadai dalam mendukung sistem struktur gedung bertingkat sehingga mampu menahan beban yang bekerja sesuai dengan persyaratan dan perencanaan yang berlaku. Keempat, di sini ada ragam getar. Hasil analisis menunjukkan bahwa ragam getar atau metode shape pada pemodelan struktur 5 lantai telah sesuai dengan perilaku struktur yang didominasi oleh gerakan translasi pada arah utama bangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa respon struktur terhadap beban gempa dan beban angin telah memenuhi karakteristik yang diharapkan, sehingga perilaku dinamis struktur yang dapat dikatakan baik sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok 4 dari kami mengenai perencanaan struktur baja gedung 5 lantai menggunakan metode LRFD. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur yang dirancang telah memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, dan juga stabilitas sesuai standar perencanaan yang berlaku. Penggunaan profil baja serta sistem bracing juga terbukti mampu meningkatkan kinerja struktur dalam menahan beban gravitasi maupun beban lateral akibat gempa dan juga angin. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai proses perencanaan dan analisis struktur baja pada bangunan bertingkat. Eh, Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen, teman-teman aslep dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.